Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita jumpa lagi sahabat-sahabat di konten ngobrol dengan Bu Isa. Alhamdulillah, Masya Allah, konten IG-nya. Nah, hari ini Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar insya Allah. Dan nanti juga kita sama-sama berdoa lancar semuanya, kita sehat walafiat mulai hari ini dan seterusnya. Dan juga ya lancar di wifi, sinyal dan sebagainya. Oke, iya Alhamdulillah ya. Malam ini Bu Isa pilihkan judulnya curhat ya. Curhat ini sebuah akronim ya, curahan hati. Ini kan bahasa gaul gitu ya, bahasa gaul gitu ya. Ya, jadi curhat itu adalah kondisi seseorang yang ingin menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain atau pada seseorang yang dia percaya ya. Jadi ada kalimat yang dipercaya ya. Nah, biasanya memang manfaatnya adalah membuat seseorang itu jadi lebih ringan gitu ya. Jadi merasa, aduh saya sudah bisa melepaskan ya beban-beban saya ini ke orang lain gitu ya. Biasanya kayak gitu. Dan biasanya juga ya untuk mencari bantuan solusi biasanya curhat ini ya. Nah, namun memang ya harus juga tahu bahwa tidak semua orang bisa juga kita tumpahkan atau curahkan ya. Kita punya kekesalan kah, kita punya unek-unek gitu ya. Karena apa? Karena satu, belum tentu orang yang kita tumpahkan itu siap juga ya. Belum tentu juga orang yang kita tumpahkan curahannya itu juga dia mempunyai cara-cara untuk mengatasi ya perasaan dia juga. Karena kalau kita curhat sama orang dan orang itu nggak siap, jadi orang itu yang kita tempatin curhat kepikiran masalah kita dan dia terbebani. Nah, kasihan kan? Iya. Nah, cuman kita juga harus tahu kadang-kadang curhat ini biasanya memang didominasi oleh perempuan ya, karena memang perempuan ini kan ya dari sisi otaknya ini membutuhkan sesuatu yang untuk dia lepaskan atau dia ceritakan. Jadi istilahnya gini, perempuan itu diomongin dulu masalahnya baru dia pikirkan. Itu perempuan ya. Laki-laki beda, laki-laki dipikirkan dulu baru diomongkan. Nah, ini yang makanya banyak sekali curhat itu kita yang perempuan ya. Dan rata-rata yang datang ke tempat-tempat curhat yang memang tempat-tempat curhat yang memang sudah apa ya istilahnya ya, sudah memang profesional gitu ya, datang untuk konsultasi atau konseling, itu memang rata-rata juga perempuan ya. Kenapa? Karena di otak perempuan itu ya, kalau ada problem dan dia sudah lepaskan itu betul-betul ya, jadi masalah yang muter-muter di kepalanya akhirnya dia bisa simpan di memorinya. Dan kadang ya cuman ngomong doang ya, nggak perlu solusi. Nanti kita habis curhat langsung, oh harusnya kayak gini nih gitu ya. Nah, ternyata memang banyak sekali di antara kita yang perempuan-perempuan ini cuman pengen ngomong aja, melepaskan kepenatan dan melepaskan segala beban. Habis itu terus dapat solusinya sendiri ya. Nah, ini yang kita perlu tahu. Kalau laki-laki, nah ini ya teman-teman ya yang sudah berkeluarga nih ya, juga yang jadi ibu, kalau ada suami sedang merenung di rumah karena dia mikirin tentang apa yang dia nanti ya akan lakukan, atau dia lagi memikirkan masalahnya, itu mereka nggak suka diganggu, nggak suka ditanya-tanya. Kenapa sih boleh cerita sama aku kan istrimu gitu. Atau anak laki, ya boleh cerita sama bunda, bunda kan ibumu yang melahirkanmu. Sebetulnya mereka pengen bilang sama kita, diam, cuman takut durhaka. Ya, jadi biarkan, kasih waktu ya para laki-laki, baik yang suami ataupun anak laki, untuk dia memikirkan. Kita bisa bilang begini, ya kalau nanti udah mau cerita sama aku ya, panggil aku untuk cerita ya gitu. Kalau untuk laki-laki. Tapi kalau buat kita perempuan biasanya kita ngomong aja kadang-kadang, dan sebetulnya tidak butuh solusi, hanya mau didengarkan ya. Nah, ada lagi nih kendala-kendala ya. Tadi selain misalnya orangnya belum siap untuk dicurhatin ya, dan sekarang sedang pandemi kayak gini, coba siapa kita mau curhat sama siapa coba ya. Walaupun kita punya teknologi komunikasi lewat gadget, kita bisa chat, kita bisa video call, kita bisa mungkin Zoom ya. Cuman kadang-kadang semua orang sedang terbebani saat ini ya. Tentunya kita bisa pilih tenaga profesional sebetulnya.
ya teman-teman psikolog dan teman-teman terapis, konselor yang sudah terlatih, itu sebetulnya bisa kita ajak untuk menyampaikan curahan hati kita, ya. Hanya sekali lagi, kondisi kayak gini, mereka juga kadang-kadang belum bisa buka praktek secara offline, termasuk Bu Isa. Ya. Nah, jadi gimana dong Bu Isa? Maka sesungguhnya memang sebaiknya kita curhat sama siapa? Ya, yang kapan saja siap, di mana saja siap, dan juga jawabannya insya Allah pasti benar. Nah, pada siapa? Iya, pada Allah Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi memang curhat seperti itu. Jadi sebisanya curhat dulu sama Allah. Ini prinsip dalam Islam, ya. Curhat dulu sama Allah. Kemudian nanti mohon petunjuk, ya Allah, kasih petunjuk, ya Allah. Saya harus cerita sama siapa, ya Allah. Paling tidak untuk melepaskan beban ini, ya Allah. Ya. Jadi sekali lagi setiap ada apa-apa tanya sama Allah. Curhat sama Allah dan tanya juga sama Allah, siapa kira-kira orang yang saya bisa cerita juga, paling tidak ya ini setelah lapang, terus kemudian dia ada juga solusi sehingga saya bisa ya merasa ringan dan akhirnya alhamdulillah petunjukmu aku bisa baca. Nah kayak gitu ya. Oke, dan juga kalau ditanya Bu Isa, curhat sama Allah itu dasarnya di mana ya? Ya di Quran sebenarnya banyak, salah satunya adalah di surat Yusuf ayat 86. Di situ tentang Yakub, ya, Nabi Yakub alaihissalam yang berkata bahwa Yakub ini senantiasa mengadukan, nah itu mengadukan ya kesulitan, kesusahannya pada Allah. Karena di dalam ayat itu dikatakan bahwa Allah lebih tahu dari siapapun kayak gitu. Jadi basicnya itu. Ya. Tapi pengen juga cerita, apalagi ibu-ibu perempuan pengen juga cerita. Maka ya Allah, siapa kira-kira yang saya bisa cerita tentang apa yang saya rasakan ini? Nanti ada aja tuh, ya. Dan itu bukan suatu kebetulan. Kebetulan tiba-tiba sahabat saya nelpon saya atau sahabat saya WA saya dan itu udah lama dan dia nampaknya kayaknya nih bisa nih. Bisa kayak gitu juga. Ya. Oke, baik sekarang. Nah, kalau sekarang ini bukan curhat kali ya. Q&A, question and answer. Ya. Karena nanya. Kalau curhat itu kan harus panjang, didengerinnya lama gitu ya. Kalau sekarang kan nanya ya, bertanya ya. Oke, sekarang kita sudah bisa buka pertanyaan. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Haifa. Ya, tanya boleh ya, bagaimana cara menolak dicurhati orang pada saat kita sedang tidak mood. Iya. Ya, sebetulnya kita bisa bilang ya bahwa saya hari ini sedang juga nggak enak badan, juga nggak enak perasaan gitu ya. Kapan-kapan aja ya curhatnya ya, mungkin kayak gitu Mbak ya. Nah kenapa? Karena memang kadang-kadang itu tadi yang Bu Isa bilang, pada saat yang dicurhatin ini sedang nggak fit, itu malah curhatan orang itu membebani kita ya, itu kecuali tenaga profesional lain. Kalau tenaga profesional itu kami memang ya seperti Bu Isa misalnya ya, sebagai seorang dokter atau juga sebagai seorang terapis, orang curhat pun tetap ya walaupun sedang nggak enak badan, nggak enak hati kan apa segala macam, itu tetap harus didengar atau paling nggak dibaca ya chattingannya, dan kemudian ya itu tadi cuman dibaca, orang-orang itu cuman dibaca aja. Terus misalnya Bu Isa bilang, ya alhamdulillah saya sudah baca, ya saya turut prihatin, itu mereka udah enak banget perasaan saya, kayak gitu juga sih ya. Nah jadi kalau misalnya buat teman-teman yang memang bukan profesinya ada sebagai seorang konsultan, itu tentu bisa ngomong, aku lagi nggak enak hati, atau aku lagi capek, aku lagi penat, kapan-kapan aja ya, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, next, lanjut ya. Bu Aisyah, siapa nih? Jihana Bil Karima ya. Bu Aisyah, kalau misalnya ada perbedaan pendapat antara ayah dan ibu, kira-kira baiknya ikut keinginan siapa ya Bu? Saya takut ayah ibu saya kecewa kalau pilih satu dari keduanya. Ya kalau kita kan gini ya, makanya apapun itu ya, apalagi tentang orang tua, kita harus kembali ya, adakah ya informasi atau nasihat yang ada dalam Islam terhadap masalah orang tua kita, bapak ibu yang mana nih ya gitu ya. Nah, tentu hadis Rasulullah SAW ya,
ada mengatakan bahwa ada satu ketika seorang laki-laki bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, ya ini terjemahan bebas ya, ya Rasulullah, dari kedua orang tuaku siapa yang pertama kali aku hormati? Ibumu, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu, yang keempat baru ayahmu. Itu sangat populer ya, dan kita menjadikan ini sebuah landasan untuk hal-hal ya bagaimana menghormati, prioritas menghormati ya, terutama tuh tadi anak laki-laki ya, seorang laki-laki ya. Namun juga dalam konsep Islam juga, kalau misalnya yang dikasih contoh adalah laki-laki, maka itu juga berlaku pada perempuan ya, ibumu, 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 baru ayahmu, kan gitu ya. Kalau gitu misalnya nih ada satu pendapat berbeda antara ayah dan ibu ya, tentu kita sebetulnya kalau sudah mulai kita bisa berpikir, coba kita timbang-timbang apa maunya ayah, apa maunya ibu sebetulnya ya. Kadang-kadang sama, cuman karena watak mereka berbeda, mereka menyampaikan dengan gaya mereka. Coba ditelaah dulu ya, kita sebagai anak telah dulu, apalagi kalau sudah berakal gitu ya, kecuali kalau anak kecil ya lain. Kalau masih kecil belum lagi 17 tahun kan memang semuanya apa-apa ikut ibu kan ya, begitu juga dalam persidangan apa-apa juga ikut ibu kan gitu ya. Tapi kalau kita sudah di atas 17, coba kita timbang-timbang dulu, oh sebetulnya sama toh, cuman gaya cara ngomongnya aja beda. Si ayah bilang begini karena dia wataknya yang introvert misalnya, si ibu bilang begini karena dia ekstrovert misalnya, kayak gitu ya. Sebisanya kita juga menjadi ya sebuah perantara untuk menyambungkan lagi ya tali kasih sayangnya antara ayah dan ibu kita, sebisanya kan gitu ya. Ya, jadi sekali lagi coba ditimbangkan, tapi sekali lagi ya kalau sampai pun harus memilih, tentu ya berdasarkan hadis tersebut ya kita memilih ibu, dan tentu juga ya kita lihat apa sih yang ibu suruh gitu. Kalau permintaan ibu itu membuat kita ya syirik atau membuat kita ya apa ya istilah durhaka pada Allah, itu kan tidak diikuti ya. Walaupun tetap kita harus bilangnya secara santun. Nah, itu clue-cluenya tuh. Ya, pegangan-pegangannya. Oke? Iya. Baik, berikutnya. Ya. Assalamualaikum Dr. Aisyah. Waalaikumsalam. Ini siapa? Bye. Ya. Mau tanya, kalau bahasa kasih pasangan sentuhan fisik dan waktu biasanya nggak bisa LDR, tapi saya dan suami masih bisa. Kira-kira apa yang menguatkan? Ya, ini maksudnya ini suami istri LDR gitu ya. LDR dan bahasa kasihnya sentuhan fisik dan waktu ya. Nah, ya sekarang gini ya, LDR atau enggak itu kan ada kesepakatan antara suami istri, karena mungkin ada satu tugas kah, ada satu kondisi-kondisi yang dua-duanya tidak bisa bersatu gitu kan ya. Nah, tapi terus kita mulai mengerti tentang bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang itu karena kita belajar ya, bahwa oh ternyata suami saya dia itu sentuhan fisik dan waktu, atau oh saya ya setupannya sentuhan fisik dan waktu. Itu kan karena kemajuan sekarang nih, bahwa kita ya belajar, ya kita belajar parenting, ya kita mendapat informasi dari beberapa sumber tentang masalah bahasa kasih kan gitu. Tapi LDR-nya udah duluan kan gitu ya. Nah, jadi kita segeralah untuk mencari atau mensiasati kondisi ini gitu. Waktu misalnya, waktu itu bukan berarti terus-terusan ya dia harus ada orangnya. Waktu berkualitas itu misalnya kalau LDR, coba siapkan memang waktu istri ini ya, atau tadi sudah janjian sama suami, quality time-nya adalah ya itu tadi berkomunikasi via ya teknologi gadget ini gitu. Janjian misalnya ya ayah pokoknya Senin, Rabu, Jumat misalnya gitu, atau orang juga ada yang janjian sekarang sedang latihan ya melakukan quality time-nya itu dengan setiap hari ya jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat misalnya gitu ya, karena mungkin suaminya mungkin luar negeri atau di mana ya, kita video call ya ayah misalnya, video call ya abi, video call ya gitu. Dan itu yang sudah masuk memberikan bahasa kasih sayang quality time ya, quality time gitu. Kenapa? Karena kita memberikan waktu untuk setiap sore ya video call kah atau zoom kah, atau pokoknya yang bisa komunikasi langsung, interaktif dan lihat wajah ya. Nah itu juga termasuk quality time ya. Memang sentuhan fisik itu paling sulit kalau LDR ya. Paling kita cuma bisa kasih emoticon peluk gitu ya, peyuk kan gitu doang ya. Ya, maka untuk mensiasatinya itu kalau memang masih belum bisa bersatu, pas lagi ketemu ya, maka salah satunya itu harus menyadari diri sendiri, apa istilahnya, dengan penuh kesadaran ya, tetap harus dampingin pasangannya, terutama istri, apalagi kalau yang suaminya yang bahasa kasihnya sentuhan fisik
ya udah tahu suaminya sentuhan fisik, pas dia datang terus kita pergi-pergi terus, salah siapa itu? Ya, atau misalnya kitanya yang sentuhan fisik, pas suami datang ya udah ngintil aja sudah, bilang ayah peluk aku sebentar aja, ayah peluk aku, kan bisa kayak gitu ya. Nah, itu kan cara-cara mensiasatinya karena memang LDR kan gitu ya. Tapi kalau Bu Isa nih, Bu Isa ya, Bu Isa selalu kalau ya memang pernah Bu Isa di awal-awal pernikahan LDR, makanya Bu Isa tahu bahwa LDR itu susah banget. Makanya Bu Isa selalu berdoa, ya Allah, ya mohon ya Allah, kami disatukan ya Allah. Kenapa? Kalau udah keseringan LDR kelamaan nanti susah loh, betul deh. Ya susah untuk beradaptasi kembali, atau banyak-banyak hal yang membuat kadang-kadang kita agak sulit kalau terlalu lama LDR. Ya, jadi tetap doa ya sayang-sayang ya para istri yang soleha ini ya, pada saat masih tetap hanya baru bisa LDR gara-gara karena ada ya satu bekerja sini atau gimana, pokoknya doa dong, doa, minta dengan segera cepat ya untuk bisa bersatu kembali. Memang sih kita kalau sama suami istri itu setiap hari bisa aja ada pertengkaran, tapi karena saling sama-sama memudahkan juga untuk kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan. Ya, jadi sekali lagi kurang lebih seperti itu strateginya kalau yang LDR. Tapi tetap doa, minta segera bersama-sama. Oke, yes. Berikutnya, oh ya hari ini Bu Isa ditemenin Dokter Ica karena yang lain semua sedang ada kerjaan di rumahnya, dan Dokter Lanang juga ada kuliah, kuliah malam. Ya, baik. Octavia _Ota, boleh curhat nggak Bu? Ya, bagaimana cara mengatasinya jika pasangan sudah candu dengan narkoba, Bu? Apakah masih harus dilanjutkan hubungan saya dengan pasangan atau harus saya temani sampai sembuh? Oh, narkoba ya. Nah, kalau masalah narkoba ya, udah upaya belum bawa suami ini atau pasangan ini untuk ya diobati? Berarti kan harus masuk rehabilitasi. Rehabilitasi itu nggak cuma seminggu ya. Rehabilitasi yang bagus itu sebetulnya 1 tahun. Ya, apakah sudah berupaya ke situ? Ya, udah coba dibantu gitu ya. Nah, 1 kali aja juga kadang-kadang untuk masalah pasien narkoba, korban narkoba, ini belum lagi cukup. Kadang sudah 1 tahun pulang ya, ada kondisi-kondisi yang membuat dia relapse kembali, pakai kembali. Itu bawa lagi, masukin rehab lagi. Ya, nah itu. Kadang sampai 2-3 kali baru seseorang itu ya tersadarkan bahwa oh saya tuh ya ini harus berhenti. 3 kali rehab baru sadar. Tapi ada juga yang 1 kali langsung sadar, sampai seterusnya juga dia nggak pakai lagi. Ya, makanya upayakan dulu, sudah dibawa nggak untuk rehabilitasi? Ya, tempat bisa juga ada loh, Yayasan Sahabat Rekan Sebaya di daerah Kalibata. Ya, nah memang sekarang bukan langsung Bu Isa yang tangani, tetapi ada adiknya Bu Isa, ada Bang Saing, ada Mas Lanang juga, dan ada tim Bu Isa yang mereka betul-betul ya melakukan, membantu teman-temannya yang kena narkoba dengan sangat sungguh-sungguh, dan mereka juga tahu ya apa yang harus dilakukan karena sudah belajar dan mereka semua sudah terlatih ya. Jadi sekali lagi bantu dulu untuk dia ya, kita bawa dia ke tempat rehab. Setelah itu ya sudah ya, ingat bukan hanya pasangan ini yang korban narkoba harus direhab, kita juga keluarganya ya, baik istri kah atau mungkin bapak ibunya yang masih ada dan masih bisa untuk terapi, itu juga harus diterapi ya. Supaya apa? Supaya semuanya ya pulih, karena kadang-kadang si korban yang dipulihkan ini pulih, keluarganya belum pulih. Itu juga yang bisa dia akhirnya pakai lagi. Jadi sekali lagi tetap harus usaha seperti itu ya. Adapun mau nemenin sampai dia berkali-kali pulih, itu kembali ke istri masing-masing, kembali ke pasangan masing-masing ya. Kalau Bu Isa sih, kalau tanya Bu Isa selalu mencoba atau meminta kepada para pasangan ini atau istri yang suaminya pakai misalnya, tunggulah, bantulah dulu. Waktu bantu tapi belajar. Nah, kadang-kadang banyak yang pasangan-pasangan nggak mau belajar, istrinya nggak mau belajar ya. Nanti pas jatuh lagi baru mau belajar ya. Itu pun ya masih syukur juga ya. Jadi tunggulah, kecuali ya dia melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa Anda, membahayakan jiwa pasangan, nah itu boleh dipertimbangkan ulang, dan tentunya lewat mediasi-mediasi yang bertahap, yaitu keluarga, kemudian mediasi dari tempat pengadilan ya, dan sebagainya. Ya, dan tentu sholat istikharah harus ditegakkan ya, harus dikerjakan.